أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Surah Al-Buruj, penamaan surah diambil dari awal ayat yang disebut kata Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj, dan telah ada dalam ayat-ayat yang lainnya penyebutan Al-Buruj seperti dalam surah Al-Furqan dan juga dalam surah Nisa. Ada sebagian penggunaan Al-Buruj dari sisi bahasa. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dibahas di awal surah Al-Fatihah tentang basmalah. Kemudian di awal ayat Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, was-sama'i dhatil buruj. Was-sama, demi langit, dhatil buruj, yang memiliki buruj. Ya, buruj dari sisi, dari artinya secara bahasa adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang tinggi, nampak. Jadi dikatakan buruj. Karena itu dalam surah Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di buruj musyayyada yang kokoh. Buruj di sini kembali kepada pengertian secara bahasa, yaitu tempat-tempat tinggal yang berada di atas tempat tinggi. Jadi disebut buruj. Nah, itu di penerjemahan disebutkan walaupun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kokoh. Nah, dalam buruj para ulama membicarakan tentang maknanya di penafsiran surah Al-Furqan. Iya. Dan juga di sebagian ayat yang lainnya disebutkan bahwa Al-Buruj jamak dari Al-Barj, dan dia adalah bintang-bintang yang sangat besar. Iya. Ada yang mengatakan bintang-bintang yang sangat besar, dan ada yang mengatakan tempat-tempat persinggahan atau tempat peredaran matahari dan bulan, manazil. Iya. Dan kalimat manazil, asy-syams wal qamar, peredaran matahari dan bulan, ini sangat erat sekali dengan maknanya secara bahasa, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Itu al-barj. Dan di kalangan orang-orang ahli falak, mereka mengatakan bahwa al-barj
itu ada 12. 12 yang di musim semi, 12 di musim 3 di musim semi, 3 di musim panas, 3 di musim pergantian, dan 3 di musim dingin. Nah, jadi was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai buruj, bintang-bintang yang sangat besar, atau langit situ persinggahan atau peredaran matahari dan bulan. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi syahid yang mempersaksikan, wa mashhud, dan yang dipersaksikan. Nah, sini sama dengan pembahasan di surah-surah sebelumnya, penyebutan Allah bersumpah dengan langit yang merupakan salah satu makhluknya yang terbesar, dan bersumpah dengan hari kiamat, hari yang dijanjikan. Allah bersumpah dari makhluknya apa yang Allah kehendaki, menunjukkan kebesaran Allah dan keagungannya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut. Siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaknya dia diam. Dan dalam sebagian riwayat, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Syirik dalam al-fadh. Sebab seluruh jenis peribadatan, perbuatan, ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak hanya diserahkan kepada Allah. Harus dimurnikan hanya untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah sedikit pun. Ya. Wal yaumil ma'ud, dan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan di sini menginginkan adalah hari kiamat. Dan sejumlah dari para ulama menukil kesepakatan bahwa yang diinginkan dengan yaumul ma'ud adalah hari kiamat. Ya. Dan banyak ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ketika menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Setelah itu Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman. Dan di akhir penjelasan tentang keadaan orang-orang yang beriman, Allah berfirman, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Mereka tidak pernah dikhawatirkan oleh al-faza'ul akbar, suatu hal yang mengkhawatirkan yang sangat besar, maksudnya hari kebangkitan. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat berkata, inilah hari yang kalian dijanjikan, al-maw'ud, dijanjikan, hari kiamat. Nah, dan juga di kisah di surah Yasin, ya, di surah Yasin disebutkan, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan telah benar para rasul. Maka penafsiran al-yawmul maw'ud wal yawmil maw'ud ditafsirkan di hari kiamat, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ahli tafsir. Kemudian ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Wa syahid artinya yang mempersaksikan. Wa mashhud
artinya yang dipersaksikan. Jadi ada yang memberi kesaksian dan ada yang dipersaksikan. Siapa yang diinginkan dengan wasyahidin wa masyhud ini? Sini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Sebab mempersaksikan itu beraneka ragam bentuknya yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang berkaitan dengan masalah hak-hak, masalah tuntutan dalam kaitannya dengan peradilan. Ada yang berkaitan dengan masalah orang yang menyaksikan, yang hadir, orang yang melihat. Ya. Karena banyaknya makna wasyahidu wa masyhud dan banyaknya dalil yang menjelaskannya, maka para ulama juga beraneka ragam dalam memberikan penafsiran. Ya, dalam memberikan penafsiran. Sampai Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya, dalam tafsirnya Zadul Masir, beliau menyebutkan sekitar 40 pendapat di kalangan para ulama tentang makna wasyahidin wa masyhud. Ya. Umumnya 50 pendapat ini atau 40 pendapat tersebut ya, kembali kepada makna yang saya sebutkan tadi. Makna yang saya sebutkan tadi. Apakah dia kembali kepada makna syahid bermakna orang yang melihat atau menyaksikan, atau syahid bisa bermakna persaksian, tuntutan atau penentuan hak atau yang semisal dengannya. Karena itu di kalangan para ulama yang menafsirkan wa syahidin wa masyhud, ada yang mengatakan bahwa syahid yang mempersaksikan adalah makhluk. Mereka mempersaksikan. Apa yang dipersaksikan? Yang dipersaksikan hari kiamat. Jadi mereka mempersaksikan ini sudah hari kiamat. Nah, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itulah hari yang manusia pada hari itu berkumpul. Dan itu adalah hari yang dipersaksikan. Jadi disebut itu adalah hari yang dipersaksikan. Nah, kemudian pendapat yang kedua di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa syahid yang mempersaksikan adalah orang-orang yang hadir salat Jumat, yang mempersaksikan. Wa masyhud yang dipersaksikan adalah hari Jumatnya. Hari Jumatnya. Ini terangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. Apabila pada hari Jumat, maka mereka duduk di pintu-pintu masjid, menulis siapa yang pertama kali masuk. Iya. Jelas? Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang hadir itulah yang dikatakan dia menyaksikan. Dan hari Jumat yang dipersaksikan. Nah, dan di kalangan para ulama yang menafsirkan syahid adalah para jemaah haji. Para jemaah haji. Yang dipersaksikan apa? Beraneka ragam di sini nafsirannya. Ada yang mengatakan dia mempersaksikan hari Arafah. Ada yang mengatakan yang dipersaksikan adalah Yaumun Nahar, hari ke-10 Dzulhijjah. Dan dia mengatakan selain daripada itu. Pendapat yang lainnya ada yang mengatakan bahwa syahid adalah hari Arafah. Al-Mashhud adalah hari kiamat. Hari kiamat. Nah, dan di antara para ulama juga ada yang menafsirkan bahwa syahid yang menjadi syahid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dipersaksikan adalah tauhid dan kenabian. Ya. Dan ini mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada? Qulillahu syahidun baini wa bainakum."
katakanlah, apakah yang paling besar persaksiannya? Maka jawablah Allah. Allah yang mempersaksikan antara saya dan kalian. Allah berfirman, wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai yang memberi persaksian. Iya. Mempersaksikan siapa yang beriman, siapa yang bertauhid. Nah, ini pendapat. Jadi mengatakan bahwa syahid adalah Allah, yang dipersaksikan adalah tauhid dan kenabian. Tadi mengatakan bahwa syahid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersaksikan. Dan masyhud adalah umatnya, sebab umatnya dipersaksikan. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai syahid, memberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi beliau disebut sebagai syahid. Ya. Dan umatnya dipersaksikan sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa. Ya, dan juga ada di dalam surah An-Nahl. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana kalau kami datangkan pada setiap umat itu ada saksinya, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka, yaitu terhadap umatnya. Nah, dan juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa syahid adalah para nabi secara umum. Dan yang dipersaksikan adalah umat manusia. Ya. Dan ini seperti ayat yang disebutkan tadi. Tadi mengatakan bahwa syahid adalah para malaikat. Syahid adalah para malaikat. Dan yang dipersaksikan adalah jiwa. Ya. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa bersamanya sa'iq, orang yang mengantarnya, dan syahid, dan orang yang mempersaksikannya. Tadi mengatakan bahwa syahid yang mempersaksikan adalah anggota tubuh, yang dipersaksikan adalah manusia. Dan mereka berdalilkan dengan ayat-ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa manusia pada hari kiamat dikunci mulutnya, kemudian tangan, kakinya, dan anggota tubuhnya berbicara, memberikan persaksian. Ya. Jadi ini dari uraian pendapat-pendapat para ulama, sebagian dari pendapat para ulama tentang syahid dan masyhud, yang mempersaksikan dan yang dipersaksikan. Ya, dan nampak dari sini bahwa setiap dari pendapat itu tidak bisa dikatakan pendapat yang salah. Akan semua pendapat itu benar, mempunyai dukungan dalil yang menguatkannya. Iya. Jelas? Karena itu yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir Tabari rahimahullah ta'ala, juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa ayat ini wasyahidin wa masyhud konteksnya umum. Dan kaidahnya dalam penafsiran, kalau di dalam sebuah ayat mengandung beberapa kemungkinan makna dan tidak saling bertentangan, maka semuanya ditafsirkan, semuanya diterima dalam penafsiran ayat tersebut. Jelas? Nah, ini menunjukkan dengan mengetahui makna ini akan nampak ya, betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya hal yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di dalam surah ini. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai buruj, dan demi hari kiamat, dan demi syahid dan masyhud. Iya. Itu sumpah. Apa jawaban sumpahnya? Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa jawabannya qutila ashabul ukhdud. Itu jawabannya. Dan sebagiannya lagi mengatakan jawabannya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Itu jawaban syaratnya. Dan mengatakan inna batasya rabbika lasyadid. Iya. Dan mengatakan mahdhuf sebab sudah dipahami dan diketahui maknanya. Iya.
Nah, kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Qutila ashabul ukhdud. Qutila kalau diartikan secara harfiahnya artinya telah dibunuh. Tapi bukan itu maknanya. Qutila di sini bermakna lu'ina, telah dilaknat. Iya. Ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit. Nah, dan parit yang diinginkan di sini bukan dalam bentuk lubang secara umum. Apa lubang bisa saja dilubangi berbentuk sumur, hal yang luas. Tapi parit adalah dia galian yang bentuknya memanjang, galian yang memanjang, dan disebut ukhdud. Nah, qutila ashabul ukhdud artinya orang-orang yang membuat parit itu telah terlaknat. Iya. Nah, qutila ashabul ukhdud. Untuk penafsiran ayat-ayat setelahnya, ini seharusnya kita memahami kisah tentang ashabul ukhdud. Kisah ashabul ukhdud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Nah, kisah yang sangat panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum dari kisah ini saya bahasakan yang bahasa yang bebas bahwa ada raja dari masa sebelum masa umat Islam di kala itu, dan dia punya seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah mulai tua, maka ia berkata kepada raja, "Saya sudah tua. Ya, datangkan kepada saya anak muda, saya ajarkan kepadanya sihir." Maksudnya untuk melanjutkan tugasnya. Maka begitu, kemudian raja pun mendatangkan seorang anak muda supaya diajari oleh tukang sihir ini. Tatkala sang pemuda berada di tengah jalan sementara menuju ke tempat tukang sihir, dia menjumpai seorang rahib. Rahib itu nama seorang ahli ibadah ya, dari umat-umat sebelum kita. Ya, biasanya dari kalangan orang-orang yang dari orang-orang Yahud biasanya. Ahli ibadahnya disebut rahib. Nah, maka ia pun duduk kepadanya. Anak muda ini duduk mendengarkan ucapan si rahib, dan dia kagum terhadap apa yang disampaikan oleh rahib tersebut. Setelah itu dia mendatangi tukang sihir. Ya. Setelah itu dia mendatangi tukang sihir. Dan kalau keadaannya seperti itu, tukang sihir pun memukulinya. Sebab seharusnya dia sudah sampai, berhubung karena dia singgah mendengarkan ucapan si rahib, dia terlambat. Maka si tukang sihir memukulinya. Sang pemuda mengadukan hal tersebut kepada rahib. Maka rahib berkata, "Kalau engkau khawatir terhadap gangguan tukang sihir, katakan bahwa saya ditahan oleh keluargaku sehingga saya terlambat. Kalau kamu terlambat dari tempat tukang sihir, maka katakan kepada, dan keluargamu marah, katakan kepada mereka bahwa saya ditahan oleh tukang sihir sehingga saya terlambat." Nah, maka demikianlah ia berjalan hari demi hari sampai suatu saat ada binatang yang sangat besar yang menahan manusia. Dan disebutkan apa binatang yang sangat besar ini? Menahan manusia. Orang-orang nggak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, "Hari ini saya akan mengetahui siapa yang lebih utama, si tukang sihir atau si rahib." Maka dia mengambil sebuah batu, lalu dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ajaran si rahib lebih kamu sukai,
daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan tersebut dengan batu ini, sehingga manusia bisa berlalu. Maka anak muda itu pun melempar hewan tersebut dan mati. Manusia pun berlalu. Kemudian anak muda ini menceritakan apa yang dialami kepada si rahib. Maka rahib berkata, "Wahai anakku, engkau pada hari ini sudah lebih bagus daripada saya. Sudah lebih afdal daripada saya. Nah, dan perkara kamu sudah mencapai seperti apa yang saya lihat. Dan engkau nanti akan diuji. Nah, apabila kamu diuji, maka jangan kamu menunjuk saya." Itu pesan si rahib. Maka anak muda ini pun kemudian Allah berikan kemampuan mengobati orang yang buta, orang yang kena penyakit sopat, dan dia mengobati seluruh penyakit. Sampai suatu hari teman duduk raja, dan teman duduk raja ini orang yang sudah buta. Dia mendengar anak muda ini bisa menyembuhkan orang buta. Dia pun datang membawa hadiah yang sangat banyak. Lalu ia berkata kepada anak muda, "Apa yang saya bawa ini semuanya saya kumpulkan untuk kamu. Kalau kamu menyembuhkan saya." Kata anak muda, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, saya doakan engkau kepada Allah supaya engkau disembuhkan." Maka ia pun beriman, maka Allah menyembuhkannya. Setelah itu, teman duduk raja ini mendatangi raja. Lalu duduk kepadanya sebagaimana biasanya. Lalu raja berkata, "Siapa yang mengembalikan pandangan matamu? Kenapa kamu sekarang sudah bisa melihat? Siapa yang menyembuhkannya, mengembalikannya?" Maka dia menjawab, "Yang mengembalikannya adalah Rabbku." Ya. Maka raja berkata, "Apakah kamu punya Rabb? Apakah kamu punya Rabb sembahan selain daripada saya?" Kata teman duduk raja ini, "Rabbku dan Rabb engkau, Allah." Nah, ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari keimanan harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ini yang dipahami. Karena itu di penyebutan di dalam kisahnya disebutkan orang ini beriman. Bentuk keimanannya pasti seperti itu. Kalau dia beriman, pasti dia berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah. Iya. Maka mendengarkan ucapan temannya ini, sang raja pun menyiksa temannya tersebut. Terus dia siksa sampai dia akhirnya menunjuk anak muda, bahwa anak muda ini yang mengajaknya kepada keislaman. Maka anak muda pun didatangkan. Lalu raja berkata kepadanya, "Wahai anakku, sihir kamu sudah sangat hebat sehingga bisa menyembuhkan orang buta, orang yang kena penyakit sopat, dan engkau berbuat begini dan begitu." Kata anak muda ini, "Saya tidak menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Maka raja pun menyiksa anak muda. Terus dia disiksa sampai akhirnya dia menunjuk si rahib. Ya. Maka dia datangkanlah rahib tersebut dan dikatakan kepadanya, "Kembali dari agamamu." Ia pun tidak mau. Maka diambillah gergaji. Kemudian ia pun digergaji dari ubun-ubun kepalanya sampai terbelah dua. Nah, kemudian didatangkan anak muda. Dikatakan kepadanya, "Kembali kamu dari agamamu." Iya. Demikian pula didatangkan sebelumnya teman duduk raja. Dikatakan seperti diperlakukan padanya seperti yang dilakukan kepada si rahib. Dia juga tetap beriman dan tidak mau kembali dari agamanya. Kemudian terakhir didatangkan kepada anak muda. Anak muda didatangkan, katakan kepadanya, "Kembali kamu, tinggalkan agamamu." Ia tidak mau. Maka raja pun menyerahkan anak muda ini kepada sekelompok dari pasukannya. Kemudian dia katakan, "Pergilah kalian ke gunung begini dan begini. Naik kalian ke atas gunung tersebut. Kalau kalian sudah sampai di puncaknya, kalau anak muda ini kembali kepada agamanya, lepaskan dia. Kalau tidak, maka lemparkan dia.
Maka mereka pun naik ke atas gunung. Begitu tiba di atas, anak muda ini berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah saya dari gangguan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka bergetarlah gunung itu. Dan jatuh seluruh pasukan raja itu. Nah, maka anak muda ini pun kembali berjalan menuju kepada raja. Raja berkata, mana pasukan yang membawa kamu? Anak muda ini berkata, Allah telah mencukupi saya dari mereka. Maka kembali raja menyerahkan anak muda ini, serahkan kepada sekelompok pasukan. Kemudian diperintah, bawalah dia di atas perahu kecil. Kalau sudah sampai di tengah lautan, katakan kepadanya kembali dari agamanya. Kalau tidak, lemparkan dia ke dalam laut. Mereka lakukan itu. Kemudian anak muda berdoa dengan doa yang sama, terbaliklah perahunya. Semuanya tenggelam, kecuali anak muda. Dia kembali berjalan kepada raja. Raja bertanya, mana teman-temanmu? Maksudnya pasukan yang membawa kamu. Ya, anak muda ini kembali berkata, Allah mencukupi saya dari mereka. Kemudian anak muda ini berkata kepadanya, engkau tidak akan bisa membunuh saya sampai engkau melakukan apa yang saya perintahkan kepadamu. Maka raja bertanya, apa itu? Anak muda ini berkata, hendaknya kamu kumpul manusia di satu tempat yang sangat luas. Kemudian kamu salib saya di atas satu batang kayu. Lalu ambillah sebuah anak panah dari tempat anak panahku. Kemudian letakkan di busurnya. Lalu baca, Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Rabb anak muda. Kemudian lepaskan anak panah itu. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau akan membunuh saya. Maka raja pun mengumpulkan seluruh manusia di tempat yang sangat luas. Kemudian dia lakukan seperti yang dipesankan oleh anak muda. Begitu dilepaskan anak panahnya, dia berkata, tentunya disaksikan oleh semua orang yang hadir di situ. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Rabb anak muda. Kemudian dilepaskan, tempas menembus pelipis anak muda tersebut. Ya. Kemudian dia pun meninggal. Maka manusia berkata, Amanna bi Rabbil Gulam. Amanna bi Rabbil Gulam. Amanna bi Rabbil Gulam. Kami beriman kepada Rabbnya anak muda. Kami beriman kepada Rabbnya anak muda. Kami beriman kepada Rabbnya anak muda. Maka begitu terjadi seperti itu, para penasihat raja pun datang dan berkata bahwa sekarang telah terjadi apa yang kamu takutkan. Iya, telah terjadi apa yang kamu takutkan. Maka raja memerintah, maksudnya apa yang kamu takutkan, sebab dia sangat takut manusia beriman kepada anak muda ini. Nah, dan sekarang sudah terjadi, mereka beriman. Maka raja pun memerintah supaya membuat ukhdud, parit-parit di setiap sudut-sudut jalan. Dibuat parit di situ, kemudian dinyalakanlah api yang berkobar, yang menyala-nyala. Kemudian setiap orang yang berlalu perintah untuk kembali dari agamanya. Kalau tidak, maka dia dibakar di dalamnya. Sampai terus mereka lakukan itu pada setiap orang yang datang, sampai datang seorang perempuan dan bersamanya bayi. Nah, begitu dia dipaksa untuk kembali, dia tidak mau. Maka ketika anaknya diambil, dia seakan-akan melemah. Maka anaknya berkata, Ya ummi, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wa ibuku, bersabarlah engkau, sungguhnya engkau di atas kebenaran. Nah, ini kisah tentang anak muda yang disebutkan dalam ayat sebagai apa? Al-ukhdud, kisah ashab al-ukhdud. Nah, ya. Kemudian kisah ashabul ukhdud ini yang saya bacakan tadi, ia mempunyai banyak kandungan dan pelajaran
yang sangat berharga. Di antaranya, kisah tersebut menunjukkan bahwa sihir itu bisa dipelajari. Dan disitulah tetap adanya orang-orang yang melakukan sihir dan tetap bermunculan para tukang sihir, karena mereka saling mempelajarinya dan saling mewariskannya. Dan syaitan semangat untuk menyebarkan kejelekan di tengah manusia. Iya. Kemudian di dalam kisah ini juga menunjukkan orang yang kadang masih jahil terhadap agamanya atau masih baru, kadang dia mengumpulkan antara kebaikan dan kejelekan. Perhatikan anak muda ini, dia belajar kepada rahib, belajar juga kepada tukang sihir. Jadi mungkin karena dia masih baru dan keimanan mulai menancap pada dirinya, ketika dia semakin lama duduk dengan rahib, dan semakin kuat setelah kejadian yang dialami sendiri tatkala dia berdoa dan terbunuhlah hewan yang sangat besar itu. Iya. Kemudian dalam kisah ini juga menunjukkan bahwa kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan itu kadang terjadi, hal-hal yang aneh, luar biasa itu kadang terjadi. Nah, kalau pada orang yang salih itu disebut sebagai karamah. Dan kalau terjadi pada orang yang tidak salih, maka itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Atau istidraj, membuat dia semakin sesat. Iya. Kemudian dalam kisah ini juga seorang alim mengakui keutamaan orang lain yang lebih utama darinya, seperti si rahib mengakui keutamaan anak muda itu. Dikatakan bahwa kamu sekarang lebih baik daripada saya. Mungkin dari sisi kebaikannya, dari sisi ia lebih sempurna keimanannya, sehingga Allah memberikan berbagai perlindungan dan kelebihan kepada anak muda ini. Nah, kemudian di dalam kisah ini juga menunjukkan bahwa di dalam berdakwah di jalan Allah itu pasti ada cobaan dan wajib bersabar di dalamnya. Dan manusia dalam mengalami cobaan beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian semisal dengannya, kemudian semisal dengannya. Iya. Kemudian dalam kisah ini juga bagaimana anak muda ini benar keimanannya. Setelah diminta untuk menyembuhkan, maka dia menyandarkan itu kepada Allah. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dan ini perbedaan antara karamah dan selainnya. Sebab orang yang memiliki karamah, itu penyandarannya sering dia sandarkan kepada Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi beda dengan orang yang bersama dukungan syaitan, bawa ke sini, nanti saya sembuhkan. Itu kalimat yang semisal dengan itu. Nah, kemudian juga di dalam kisah ini menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya ikhlas kepada Allah dan mengharapkan upah dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda ini tidak mengambil apapun. Ya, dan demikian seluruh para nabi dan para rasul. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, saya tidak meminta kepada kalian satu upah pun terhadap apa yang saya sampaikan. Kemudian dalam hadits ini juga, atau dalam kisah ini juga menunjukkan bahwa tawassul dengan keimanan dan berdoa itu salah satu dari bentuk atau saya ulangi, salah satu dari rukun penting di dalam tawassul adalah keimanan kepada Allah. Jadi dia beriman kemudian berdoa dengannya. Iya, ini nampak dari kisah ini bagaimana anak muda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah mengabulkan apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Nah, dan juga kita melihat bagaimana kesyirikan, kezaliman itu membuat seseorang berlaku tidak normal, seperti yang dilakukan oleh raja ini. Berbuat sesuatu yang di luar batas. Nah, kemudian di dalam kisah ini juga penjelasan tentang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu menuntut walaupun dengan jiwa, dia berkorban dengan jiwanya. Tapi yang dilakukan oleh anak muda ini bukan bunuh diri seperti yang dipahami oleh orang-orang yang dangkal pengetahuannya tentang Islam. Iya. Orang-orang yang sekarang melakukan aksi-aksi bom, mereka sebut dengan nama menjemput kesyahidan. Yang hakikatnya dikatakan sebagai bom bunuh diri, itu bahasa Indonesianya. Bom bunuh diri. Sebab itu membunuh diri mereka sendiri. Nah, dalam kisah ini tidak ada pendalilan bolehnya bom bunuh diri. Bolehnya membunuh diri. Anak muda ini memang akan dibunuh oleh si raja. Ketika ia ditenggelamkan, akan dilempar, anak muda ini kembali kepada raja. Kenapa? Sebab dia tidak kembali pun, pasti raja akan mencarinya. Dan tetap, apa yang dia sampaikan, karena dia menyampaikan agama, pasti akan terdengar oleh raja. Itu pasti. Dan raja ini terus akan membunuhnya. Maka, agar supaya matinya membawa manfaat yang besar kepada umat, maka anak muda ini pun berkata kepada raja dan memberikan pesan apa yang dia lakukan kalau ingin dia bunuh, kalau dia ingin membunuh anak muda tersebut. Ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, anak muda ini tidak bunuh diri sendiri, dia dibunuh oleh raja. Ya. Dia tidak membunuh dirinya sendiri. Beda dengan orang-orang itu, dia mengambil bom, diikat di badannya, kemudian masuk di tengah manusia, itu namanya bunuh diri. Nah, kalau anak muda ini tidak, dia tidak membunuh dirinya. Iya. Jadi ini dari sisi-sisi perbedaan. Ya, kemudian ini manfaatnya sangat besar. Dengan meninggalnya orang-orang yang hadir di situ, semuanya beriman kepada Allah. Rakyatnya beriman kepada Allah. Sekarang mana manfaatnya dari orang yang melakukan bom bunuh diri? Apa manfaat yang dia dapatkan? Nah, iya. Ini sebagian dari faedah dari kisah ini. Dan di akhir kisah penyebutan tentang perempuan yang bayinya berbicara. Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Nabi Isa di masa kecilnya berbicara, dan sebagaimana bayi hasil zina di masa Juraij juga berbicara dalam kisah yang ma'ruf. Ya. Demikian. Baik, setelah mengetahui kisah ini, kita kembali kepada konteks ayat dan insyaallah akan lebih mudah memahaminya. Qutila ashabil ukhdud. Telah dilaknat ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit-parit, yaitu raja dan pengikut-pengikutnya itu. An-nari datil waqud. Apa ukhdud itu? Di dalamnya ada neraka yang mempunyai waqud. Waqud itu artinya dia menyala-nyala. Seakan-akan ada bahan bakar yang membuatnya semakin berkobar. Idhum 'alaiha qu'ud. Tatkala mereka duduk di parit tersebut. Jadi mereka duduk di situ menjaga orang dan melemparkannya ke dalam parit tersebut bagi siapa yang tidak mau beriman. Nah, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin, mereka menyaksikannya. Nah, iya. Jadi situ wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu orang-orang kafir itu, ya, mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin diadab, disiksa. Ya. Kenapa mereka disiksa? Diterangkan, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka membalas atau menuntut balas. Tidaklah orang-orang kafir itu menuntut balas dari orang-orang yang beriman
Selain karena orang yang beriman ini beriman kepada Allah yang Maha Aziz, lagi Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya Allah, miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Dan Allah Maha mampu, dan Allah Maha mempersaksikan segala sesuatu. Nah, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Iya. Sini dari kandungan ayat nampak bahwa orang yang beriman kepada Allah itu pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Orang yang beriman kepada Allah, manusia pasti menjadi dua kelompok padanya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Iya. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Dan ini sudah merupakan tabiat sebuah dakwah. Sebab tidak mungkin seluruh manusia akan menyenanginya. Tidak mungkin seorang pembawa kebenaran disenangi oleh seluruh manusia. Iya. Dan dimaklumi bagaimana umat-umat para nabi, mereka ingin mengeluarkan nabi-nabinya dari negeri mereka. Qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Dan berkata orang-orang kafir kepada para rasulnya, sungguh kami akan keluarkan kalian dari bumi kami, atau kalian kembali kepada agama kami. Ya. Demikian pula kaum Nabi Syuaib berkata kepada nabinya, Fir'aun berkata kepada Musa. Ya. Apa tukang sihir Fir'aun ketika mereka telah beriman, maka Fir'aun ingin membunuh mereka. Maka tukang sihir yang sudah beriman ini, mereka berkata, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kamu tidak menuntut balas dari kami kecuali tatkala kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. Demikian, orang yang beriman pasti seperti itu. Sampai Waraqah bin Naufal ketika mendengarkan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah menceritakan datang oleh malaikat, maka Waraqah bin Naufal langsung berkata, ya laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Katanya, wahai, andai kata saya pada saat kamu diutus, saya masih hidup ketika kaummu akan mengeluarkan kamu. Langsung dia tahu, sebab itu dari ciri Nabi, kaumnya akan mengeluarkannya, pasti ada rintangan. Maka Nabi bertanya, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Waraqah bin Naufal berkata, na'am, iya, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali mereka akan dimusuhi. Nah, maka dari sini ya, terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Ya. Kemudian di akhir ayat ditutup dengan dua nama Allah. Ini harus diketahui rahasianya. Kenapa dibawakan dua nama ini? Illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu menuntut balas kepada kaum mukminin. Alasannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Iya. Penamaan ini, adanya penamaan Al-Aziz di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha membela hamba-hambanya. Dan akhir perkara pasti adalah milik kaum muslimin. Wal aqibatu lit taqwa. Dan akibat akhir sesuatu pasti milik orang-orang yang bertakwa. Jelas? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala baginya lah segala kemuliaan di langit dan di bumi. Iya. Allah peruntukkan untuk dirinya, kepada Rasulnya dan untuk kaum mukminin. Al-Hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Allah Maha dipuji atas segala keadaan. Ya. Seorang yang beriman memuji Allah pada segala keadaan. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan renggang maupun mendapatkan cobaan, musibah. Ya. Pada setiap keadaan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah sifatkan dirinya bahwa baginya lah kekuasaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini peringatan sekaligus kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka tahu bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Mereka sepanjang bersandar dan bergantung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah Maha menyaksikan orang yang meninggal atau orang yang hidup karena membela agamanya dan menjalankan agama yang diturunkannya. Sebaliknya juga peringatan terhadap orang-orang kafir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Besar. Jangan kalian merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian. Nah, ini sebagai peringatan supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Iya. Dan di dalam banyak nas disebutkan berbagai bentuk cobaan yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Ya, kadang seperti yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka dibakar. Nabi Ibrahim juga pernah dibakar. Ya, Firaun membunuhi anak-anak perempuan Bani Israel. Para rasul yang diusir oleh kaumnya dikeluarkan. Ya, ada yang disiksa. Ya, ada yang dipotong pakai gergaji. Dan seterusnya, ini cobaan-cobaan. Semuanya cobaan bagi orang yang beriman. Namun perlu diingat bahwa akhir dari perkara itu pasti milik orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ayat yang terakhir kita baca pada ayat ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan adab jahannam dan mendapatkan adab yang membakar. Nah, sini ancaman bagi orang yang melakukan fitnah terhadap kaum mukminin dan mukminat. Ya, kalau dilihat dari konteks ayat ini, ada keterkaitannya dengan Ashabul Ukhdud. Jelas? Kalau dalam konteks surah, keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi kalau dipandang pada ayat itu sendiri, kandungannya umum. Segala bentuk fitnah yang ditujukan kepada seorang mukmin dan mukminah, siapa yang tidak bertobat darinya, maka dia mendapatkan siksaan yang sangat berat. Nah, karena itu Allah menyebutkan ya, di dalam ayat-ayat yang lain beratnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan. Iya. Ini mungkin saya akan lebih uraikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cuma di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah adanya cobaan, ujian, dan adanya hal-hal yang menimpa kaum muslimin seperti yang terjadi di hari-hari ini, ya, ditindas oleh orang-orang kafir, diperangi, dibunuhi. Maka ini semuanya dari ujian dan cobaan. Pas dalam Al-Quran juga ada penjelasannya. Orang-orang yang diperlakukan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kadang mendapatkan hal yang seperti itu. Dan itu untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan kadang sebagai teguran untuk mereka supaya mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Iya. Dan dari situ terbuka pintu-pintu kebaikan yang banyak bagi kaum muslimin. Nah, ada pun mengatakan bahwa agama Allah akan dihancurkan oleh musuh, akan dikalahkan, maka itu adalah hal yang tidak mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa ketinggian itu hanya milik Islam dan kaum muslimin. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum salat tasbih? Salat tasbih yang benarnya hadisnya kuat. Nah, hadisnya kuat, dia boleh dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Dan itulah sunnah yang dilakukan kadang-kadang. Ya, bukan sifatnya sunnah muakkadah, dilakukan terus-menerus. Saya pernah menonton salat tarawih
dari Masjidil Haram. Pada tarawih terakhir diimami oleh Syekh Abdurrahman Sudais rahimahullah. Dia masih hidup ya, yang dikatakan rahimahullah. Rahimahullah itu doa untuk orang yang sudah meninggal. Tidak apa-apa mendoakan. Ya, Allah merahmati beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin dan merahmati kita semua. Ya, cuman dalam istilah rahimahullah itu untuk orang yang sudah meninggal. Pada akhir salat, setelah membaca surah An-Nas, beliau membaca doa yang sangat panjang. Nah, ini dari hal yang diperbincangkan sampai di kalangan para ulama juga di sana, perbincangkan tentang hal tersebut. Yang benarnya bahwa hal itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Nah, dan tidak ada ibrah dari apa yang dilakukan oleh siapapun, apakah dia imam haram maupun yang lainnya. Yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di Irak terhadap tentara-tentara Amerika, apa juga terlarang? Sama saja, semuanya bunuh diri, nggak ada yang dibenarkan. Bahkan apa yang terjadi di Irak itu semakin menambah lumpur itu sehingga semakin becek saja. Ya, dan robekan di kain semakin robek besar karena perbuatan tersebut. Hari ini mereka melakukan bom bunuh diri. Ya. Satu, orang masuk membunuh misalnya 10 tentara mereka. Ya, setelah itu mereka balas dendam. Ya, yang terbunuh bukan cuma 10, puluhan. Ya. Sekarang mana manfaatnya? Mana maslahatnya? Ya. Mana maslahatnya? Kalau memang berani mau perang, ya ajak tentara Amerika itu ke gunung-gunung, menjauh dari kota. Ya berperang sana kalau memang berperang. Jangan melibatkan orang yang tidak terlibat dan orang yang tidak bersenjata. Nah, ada seorang akhwat yang menitip MP4-nya sama seorang ikhwah untuk merekam ta'lim, bukan muhrim mereka. Ya, sepanjang hal tersebut dengan cara yang benar dan tidak ada fitnah di dalamnya, tidak apa-apa. Terbentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau ada dengan cara yang mengundang fitnah atau bisa terjadi hal yang tidak baik di belakangnya, maka alhamdulillah merekam itu banyak. Orang bisa mendapat rekaman dari banyak cara. Wallahu musta'an. Ini pertanyaan yang tinta merah, dijawab di waktu lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.